Film diawali dengan kisah 20 tahun yang lalu, di mana ada 2 ekor kelinci bersaudara yang bernama Lapin dan Peter. Di sana mereka berhasil menemukan sebuah kuil hamster tersembunyi yang berada di tengah hutan. Kuil itu menyimpan artefak hamster kegelapan. Namun saat mereka menemukannya, ternyata artefak itu hanyalah sebuah tipuan. Walaupun mereka tidak berhasil mendapatkan artefak yang dicari, namun perjalanan mereka tidaklah sia-sia. Karena saat perjalanan pulang, tanpa sengaja Peter menemukan bayi kelinci berkaki ayam. Ia pun lalu mengambil bayi tersebut dan memberinya nama Chicken Hare. Singkat cerita, Chicken Hare dibesarkan oleh Peter. Meskipun Peter adalah kelinci petualangan hebat yang sudah mengunjungi berbagai tempat, Peter selalu kembali pulang untuk menceritakan kisah perjalanannya pada Chicken Hare. Hal itu lantas membuat Chicken Hare jadi suka belajar dan giat membaca buku untuk dapat mengikuti jejak ayahnya menjadi petualang. Singkat cerita, Peter sekarang sudah menjadi Raja Father Bear. Ia lalu mengadakan sebuah uji coba Royal Adventure Society untuk menjadi petualang kerajaan. Di sisi lain, Chicken Hare saat ini menjadi anak raja. Ternyata mengalami kehidupan yang kurang baik. Bahkan ia pun sering dihina dan diremehkan karena keadaan fisiknya yang setengah kelinci dan setengah ayam. Oleh sebab itu, ia berusaha untuk terlihat normal dengan memakai kaki palsu dan topi untuk menutupi kekurangannya. Nobody knows what it's like to be me, but I don't want to be special. I'm okay. Hingga beberapa tahun pun berlalu, ajang uji coba Royal Adventure Society kembali diadakan. Chicken Hare bersama para peserta lainnya ikut serta dalam uji coba tersebut. Namun sayangnya sepatu yang dipakai Chicken Hare malah menghambatnya dalam melewati setiap rintangan yang ada. Meskipun beberapa kali melakukan kesalahan, namun ia tetap melakukannya dengan baik. Hingga sampailah ia di rintangan yang terakhir, di mana ia harus melewati jembatan dengan lubang yang sangat dalam. Chicken Hare lalu mencobanya, namun sayangnya ia harus gagal dalam ujian tersebut. Hal itu lantas membuat Chicken Hare diejek oleh hewan yang lain yang bernama Lance dan Whitey. Meskipun sudah gagal dan tidak bisa kembali lagi mengikuti uji coba, tapi ayahnya sangat bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Chicken Hare. Karena ia sudah berusaha, dan yang terpenting Chicken Hare adalah harta terbesar yang ia temukan dulu bersama dengan Lapin. Dari perkataan itu, Chicken Hare malah memiliki ide gila. Ia lalu mengajak pengasuhnya yang bernama Abe untuk menemukan artefak hamster. Selain dari perpustakaan, Chicken Hare juga memutuskan untuk menemui pamannya Lapin. Di sana ia meminta buku petunjuk lain pada Lapin, karena waktu itu Lapinlah yang sudah pergi berpetualangan dengan ayahnya. Namun saat ini Lapin sedang berada di penjara bawah tanah karena tertangkap ingin menggulingkan tata raja Father Bear saat itu. Chicken Hare mengatakan maksud tujuannya, namun sayangnya Lapin tidak memberikannya. Somebody's been doing their homework. You think I've been waiting here? Is this the one? Namun gawatnya, kedatangan Chicken Hare malah membuat Lapin bisa kabur dengan menggunakan bulu ayam yang ada di kepala Chicken Hare. Lapin lalu membawa semua penjahat yang ada di sel itu dan menjadikan mereka semua pengikutnya, karena mereka memiliki tujuan untuk mencari artefak hamster agar dapat menggulingkan tata adiknya. Dari robekan peta yang kembali disatukan, Chicken Hare lalu mengetahui kemana tujuan Lapin. Namun karena kesalahannya yang dibuat olehnya, Chicken Hare tidak diizinkan untuk ikut dalam pencarian Lapin. No, you've done enough already. Saat semua sudah pergi, tanpa sengaja ia menemukan petunjuk lain dari balik buku-buku dalam sel Lapin. Di sana ia menemukan sebuah peta lain. Bahkan ia juga mendapatkan petunjuk baru. Dengan menggunakan kain yang sudah dilubangi oleh Lapin, nampak sebuah cahaya membentuk rasi bintang hamster. Dan cahaya itulah yang menjadi petunjuk untuk pergi menuju artefak hamster.
Mulai dari petunjuk itu, Chicken Hair dan Abe bertekad untuk menemukan artefak hamster dan berniat akan mendahului Lapin sebelum ia kembali untuk menggulingkan tata ayahnya. Namun tanpa mereka sadari, salah satu pengikut Lapin yang bernama Barry sedang memantau pergerakan mereka. Setelah itu ia pun mengadukan semua itu pada Lapin dan mengatakan bahwa Chicken Hair sudah mengetahui tujuan mereka yang sebenarnya. Setelah berlayar seharian, Chicken Hair sampai di pulau pertama untuk mencari pemandu. Di sana mereka disambut oleh Rusty dan Luther. Ternyata mereka adalah bawahan dari Lapin yang disuruh untuk mengambil peta dan mencegah perjalanan mereka. Saat Chicken Hair dan Abe dalam kesulitan, untungnya ada seekor sigung betina yang bernama Meg datang membantu mereka. Setelah perkelahian terjadi di antara mereka, Meg lalu mengeluarkan jurus terakhirnya yang mampu mengalahkan mereka semua. Meg, we got a problem. Singkat cerita, Chicken Hair, Abe, dan Meg pergi melewati gurun kematian. Karena Meg sudah sangat mengenal tempat itu, mereka pun berhasil melewatinya dengan sangat mudah. Di sana Meg akan menjadi pemandu mereka secara gratis, karena petualangan mencari artefak hamster tersebut adalah salah satu impiannya. Dari atas, Barry masih memantau mereka dan kembali melaporkannya pada Lapin, di mana jarak mereka hanya selisih beberapa kilometer berada di depan kelompok Chicken Hair. Oleh karena itu, Lupin yang sedang menyeberang lalu menghancurkan jembatan lumpur hisap agar dapat membuat mereka tertahan. Sesampainya Chicken Hair dan kawan-kawan di jembatan, mereka jadi sedikit bingung karena lumpur hisap yang ada di depannya sangatlah berbahaya. Namun jika mereka memutar, hal itu akan memakan waktu selama 3 hari. Dengan nekat, Chicken Hair lalu memutuskan untuk langsung melewati pasir hisap tersebut. Karena menurut Meg, pasir hisap hanya ada di beberapa titik saja. Sewaktu mereka melewati pasir hisap, tanpa sengaja Chicken Hair masuk ke dalam titik pasir hisap yang menariknya. Namun karena Chicken Hair terlalu mementingkan sepatunya, ia pun semakin terhisap. Melihat hal itu, Meg dan Abe berusaha menyelamatkan Chicken Hair. Beruntungnya Chicken Hair berhasil selamat meski kehilangan sepatunya dan membuat identitas aslinya terbongkar. Namun mengetahui hal itu, Meg tidak membulinya ataupun menertawakannya. Malah ia merasa sangat takjub karena bisa melihat hewan seunik Chicken Hair. Hello? What about me? Singkat cerita, mereka terus berjalan di hutan bambu tanpa menyadari jika mereka sedang diintai. Hingga akhirnya ada yang menangkap dan membius mereka bertiga. Ternyata yang menangkap mereka adalah para babi pygmy yang menyamar menjadi bambu. Para pygmy menangkap mereka semua untuk diberikan pada King Pygmy sebagai tumbal kepada dewa mereka di gunung berapi. Saat sedang diangkat untuk dijadikan persembahan, Meg lalu menceritakan kisah hidupnya sewaktu kecil di mana tidak ada yang datang di pesta ulang tahunnya karena bau tubuhnya. Padahal ia sudah berusaha untuk menghilangkan bau tubuhnya, namun ia tetap sendiri. Hal itu membuat orang tuanya menyalurkan kemarahan Meg dengan belajar bela diri. Hingga suatu hari saat sekolah melakukan studi tour, salah satu murid membuat mereka semua terkurung. Lalu Meg mengeluarkan kemampuannya dan membuat mereka semua bisa keluar. Hal itu membuatnya menyadari jika perbedaan dalam dirinya bukanlah sebuah kekurangan, tapi malah menjadikannya sebagai keistimewaan. Hal itu pun berlaku untuk Chicken Hair. Setelah itu Meg menyuruh Chicken Hair untuk menggunakan bulu ayamnya untuk dapat kabur dengan membuat para pygmy bersin satu persatu. Setelah berhasil mendapatkan kuncinya, mereka pun kabur dari tempat itu. Namun ketika Chicken Hair berusaha mengambil topi dan jaketnya kembali, malah membuat para pygmy dan King Pygmy terbangun. Setelah itu mereka pun diserang oleh para pygmy. Namun karena Chicken Hair sangat mementingkan topi dan jaketnya, ia pun terpisah dari Meg dan Abe. Setelah kabur dari para pygmy, akhirnya Chicken Hair pun terkepung. Namun saat King Pygmy menyerangnya, tanpa sadar ia pun mengeluarkan bakat terpendamnya dan berhasil terbebas dari para pygmy. Mereka pun lalu terus berlari dari kejaran pygmy hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menyeberang. Namun sayangnya mereka gagal dan malah terjatuh ke bawah. Setelah itu mereka pun mengikuti jalan menuju gunung untuk mendapatkan artefak hamster itu.
Sementara Lapin saat ini sudah berada di gunung lebih dahulu, menerima laporan dari Barry. Melihat Chicken Hair akan melewati jalur lintasan untuk mendahului mereka, Lapin lalu meledakkan gunung untuk membuat longsor salju. Tapi yang ada longsor itu malah menimpa mereka sendiri. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya menemukan jalan dan masuk ke dalam celah es untuk memasuki gua hamster. Di sana mereka menghadapi 3 jebakan mematikan yang harus mereka lewati. Dan jebakan pertama pun datang. Dengan tenang Chicken Hair mengingat kembali semua buku yang sudah ia pelajari. Dan akhirnya ia berhasil menemukan jalan keluar di detik-detik terakhir. Setelah itu mereka pun menghadapi rintangan kedua. Saat roda besar itu terus menggelinding, Chicken Hair malah berdiri tepat di depan patung hamster yang membeku. Hal itu pun membuat Meg dan Abby mengikuti cara Chicken Hair dan ternyata cara itu berhasil. Selanjutnya mereka pun masuk ke dalam celah kecil dan melihat sebuah patung yang menari. Saat patung itu menyoroti, Chicken Hair melakukan gerakan yang sudah dicontohkan tadi. Alhasil pintu itu pun terbuka dan nampak tongkat artefak hamster yang ada di sana. Setelah berhasil mendapatkan tongkat itu, tiba-tiba datanglah Lapin dengan bebasnya. Karena semua rintangan sudah dilewati oleh Chicken Hair. Di sana Lapin menangkap Meg dan Abby sebagai sandera untuk mendapatkan tongkat tersebut. Saat perdebatan dan negosiasi berlangsung, tiba-tiba Barry datang merebut tongkatnya. Singkat cerita, akhirnya Lapin berhasil mendapatkan tongkat itu dan mengendalikan keadaan dengan menghidupkan kembali para arwah hamster untuk masuk ke dalam tongkatnya. Bahkan Lapin juga meninggalkan Chicken Hair dan kawan-kawan ke jurang es. Sementara di sisi lain, Raja Peter saat ini sudah kembali ke negaranya dengan tidak menemukan apapun. Saat menemukan surat dari Chicken Hair, ia pun baru menyadari jika semua itu hanyalah trik pengalian supaya mereka tidak bisa mengejar Lapin dan komplotannya. Kembali pada Chicken Hair, di sana Meg terus menyemangatinya. Ia lalu mendapatkan ide untuk keluar dari situasi tersebut. Ia pun lalu menggunakan keistimewaannya yang ia miliki dan terjun hingga membuatnya bisa terbang. Ia lalu mengikatkan tali untuk dapat menolong teman-temannya menyeberang. Baru saja keluar dari gua, mereka harus menghadapi masalah baru. Permasalahan itu akhirnya membuat Abby mengakui jika selama ini ia lahir tanpa adanya cangkang. Dan selama ini yang ia pakai adalah cangkang buatan. Tapi karena kekurangannya itu, mereka bisa menggunakan cangkangnya untuk membantu mereka menuruni gunung. Di saat Peter sedang menyusun rencana, salah satu anak buahnya melaporkan jika Lapin sudah sampai di jembatan kerajaan. Peter pun lalu keluar untuk menghadapinya. Namun di sana Lapin mengeluarkan kekuatan tongkat itu dengan mengeluarkan seluruh pasukan hamster untuk menyerang seluruh kerajaan. Tak lama kemudian datanglah Chicken Hair dan kawan-kawan mengamati keadaan dan situasi yang terjadi. Sementara saat ini Peter dan pasukannya sudah ditangkap oleh Lapin. Bahkan Lapin sudah berhasil menguasai kerajaan. Namun Chicken Hair dan kawan-kawan tidak menyerah begitu saja. Mereka pun mulai melakukan perlawanan. Dengan bantuan Meg dan Abby, Chicken Hair berhasil merebut tongkat itu kembali. Namun saat Chicken Hair menggunakannya, tongkat itu tidak bekerja. Melihat hal itu, Lapin sempat menipu Chicken Hair dengan mengatakan jika tongkat itu hanya bekerja jika di tangannya. Tapi Chicken Hair yang tidak mau termakan tipunya lalu melawan para kerumunan hamster. Ia lalu berlari ke tempat uji coba Royal Adventure Society. Tanpa kaki palsu, jaket, dan topinya, Chicken Hair berhasil melewati setiap rintangan yang ada sambil lari dari kejaran para hamster. Sempat terjadi aksi rebutan tongkat dengan Barry, akhirnya Chicken Hair dapat mengatasinya. Di saat Chicken Hair sedang bertarung, Peter dan yang lainnya pun berusaha untuk membebaskan diri dan menolong Chicken Hair.
Setelah itu Chicken Hair pun membuang tongkat itu, namun sayangnya masih ada jaring-jaring yang membuat tongkat itu tersangkut. No, it's not. Melihat hal itu, Barry pun langsung mengambil tongkat tersebut dan Lapin menyuruh para hamster untuk menyerang Peter dan yang lainnya. Sementara dirinya akan mengatasi Chicken Hair. Sebelum melawan Lapin, Chicken Hair menyalakan petasan yang membuat Barry kesulitan hingga menjatuhkan tongkat itu. Singkat cerita, mereka berdua pun berkelahi memperebutkan tongkat tersebut. Namun di tengah pertarungan, jembatan itu pun terputus yang membuat tongkat dan Lapin terjatuh. Beruntungnya Chicken Hair berhasil menangkap Lapin. Akan tetapi Lapin malah menendang Chicken Hair sampai masuk ke lubang. Tapi tak lama kemudian tali jembatan itu pun putus. Lapin terjatuh ke dalam lubang. Di dalam lubang, Chicken Hair berusaha untuk naik tapi ditahan oleh Lapin. Hingga sampai tongkat itu meledak. Chicken Hair melepaskan diri dari Lapin dan terbang menyelamatkan diri. Hal itu lantas membuat para hamster menghilang dengan sendirinya. Setelah berhasil selamat dari bahaya, Chicken Hair disambut oleh Meg dan Abe. Hal itu tentu membuat ayahnya sangat bangga. How cool is this? Sementara Barry dan anak buah Lapin yang lainnya ditangkap kembali oleh pasukan kerajaan. Singkat cerita, akhirnya Chicken Hair bisa menemukan jati dirinya dan tidak lagi menutupi keistimewaannya yang selama ini dianggap sebagai kelemahan. Dan sekarang ia sudah mengikuti jejak ayahnya dengan menjadi penjelajah. Go get that holy sport. Saat ia terbang mengelilingi kota, nampak Meg yang melihatnya turut berlari. Di tempat lain, Abe juga turut melihat Chicken Hair terbang, hingga akhirnya mereka pun bertemu untuk menjadi penjelajah bersama Chicken Hair. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.